Perkenalkan, nama saya Maria Ilona alias Fat, NPM 12180035. Perdagangan internasional. Teori Hexer-Ohlin. Pengertian teori Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin yaitu teori perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Elie Hexer dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Teori Hexer-Ohlin juga menjelaskan perdagangan antar dua negara. Teori ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah dan murah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Hexer dan Bertil Ohlin juga mempercayai bahwa negara-negara akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan, akan tetapi mencoba menjelaskan keuntungan perdagangan yang diperoleh dari pola perdagangan dengan cara yang lain. Teori klasik menunjukkan bahwa dasar utama negara melakukan perdagangan adalah karena adanya keuntungan komparatif. Telah diketahui sebelumnya bahwa teori keuntungan komparatif yang ditulis oleh David Ricardo didasarkan atas perbedaan efisiensi dalam berproduksi. Asumsi-asumsi dalam model Hexer-Ohlin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Teori Hexer-Ohlin menggunakan asumsi 2x2x2 sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, misalnya Indonesia dan Jepang. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang, misalnya pakaian dan radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, misalnya tenaga kerja dan kapital. Analisis hipotesis Hexer-Ohlin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, comparative adverse dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi berproduksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Yang kelima, kelemahan dari teori Hexer-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Dari gambar yang kita lihat di sini yaitu kurva isokos dan kurva isokuan. Dari kurva ini kita lihat bahwa kurva isokos dan kurva isokuan dengan faktor tenaga kerja, TK ini tenaga kerja dan M ini modal. Di antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Pada kurva isokos, Indonesia padat akan tenaga kerja. Dan pada negara Malaysia padat akan modal. Sehingga negara Indonesia mengekspor tenaga kerja ke
mengekspor tenaga kerja atau buruh yang banyak ke Malaysia, dan pada kurva isokos garis panah mengarah ke kanan. Mengapa? Jika Indonesia mengekspor tenaga kerja ke Malaysia, maka modal yang didapatkan semakin tinggi. Dan pada kurva isokuan garis panahnya mengarah ke tenaga kerja atau ke atas, karena jika tenaga kerja semakin meningkat, maka modal yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja dari Indonesia akan semakin banyak. Kesimpulan, dari sini kita dapat melihat bahwa tenaga kerja yang banyak jika kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak dari suatu negara, maka modal yang disediakan untuk menyewa tenaga kerja dari negara yang tadi mengekspor tenaga kerja harus banyak untuk membiayai tenaga kerja tersebut. Tabel di sini menggambarkan analisis manfaat pelanggan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel di sini disusun menggunakan asumsi 2x2, artinya 2 negara, Indonesia dan Korea Selatan, dan 2 komoditi yaitu sepatu dan televisi, dan 2 faktor produksi yaitu labor dan kapital. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara 2 negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi 2 komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Gambar harga faktor produksi di sini memberikan penjelasan bahwa isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A, sehingga produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi
$10. Sebaliknya di Korea Selatan, Isokwan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif. Di Korea Selatan menyinggung Isokos $800 pada titik D. Faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88.